Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-11. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Juni 2021, pukul 5 sore dengan petugas sebagai berikut. Kor OMK, Dirijen Saudari C. Dwi Arini, Pemazmur Ibu Veronica Deni Marta Sari, Organis Saudari Febrina, Lektor Ibu Diah Winingsih, Paramenta dan hiasan altar, tim hiasan altar, Misdinar Agatha dan Devon, Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto dan Ibu B. Tri Herti Ningsih, Non liturgi lingkungan Santo Stefanus. Misa streaming akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Juni 2021 pukul 7 pagi melalui channel YouTube Komsos Santo Petrus dan Paulus Ngablak. Kolekte minggu lalu. Kolekte yang pertama sebesar Rp1.460.000. Kolekte kedua sejumlah Rp1.085.000. Teks misa Rp109.000. Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 8 pagi akan diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan gereja. Mohon partisipasi umat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan membawa alat kebersihan masing-masing. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Jonis Manurung dengan Saudari Gita Normailan Sitorus dari lingkungan Santa Teresia, wilayah Santo Yusuf Getasan. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kamu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta hari raya tubuh dan darah Tuhan. Sejak pada perjamuan terakhir ketika Tuhan bersabda, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, maka kita tiap kali sampai hari ini merayakan Ekaristi. Dan kalau kita makan tubuh dan minum darahnya, kita ikut serta di dalam hidup dan kebangkitan Tuhan. Kita pun tidak sekedar selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi kita juga dipersatukan dengan Allah dan kita satu sama lain. Maka untuk meneguhkan penghayatan iman yang demikian tadi, mari kita mengawali Ekaristi dengan mohon pengampunan atas segala lalainya kita terhadap kebaikan Allah itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan bersatu pula satu sama lain dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami.
kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pada hari ini pertama, mohon kedamaian arwah Bapak Ignatius Wahyudi yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, dimohon oleh keluarga Ibu Justina Salamah, Merapi Sari. Yang kedua, mohon kedamaian arwah Bapak Stefanus Harman yang genap 3 tahun lalu dipanggil Tuhan, dimohon oleh keluarga Ibu Katarina Haryati, lingkungan Santo Gregorius Merapi Sari. Yang ketiga, mendoakan arwah Bapak Yunus Pamungkas di Purwokerto yang baru saja dipanggil Tuhan. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Bapa yang Maha Kuasa. Dimohon oleh keluarga Ibu Paini Merapi Sari. Dan yang keempat, mendoakan arwah Ibu M.A. Endang Sulistiana yang 7 tahun lalu dipanggil Tuhan, dimohon oleh keluarga CF Edisiu dari Jogja. Mari kita satukan pula ujub kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan. Musa lalu menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati. Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu, seraya berkata,
Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus,
yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Sion penyelamatmu, penuntun dan gembalamu, dengan puji-pujian, puji sekuat jiwamu, Dia luhur tak tertiru, puji takkan sepadan. Yang ku puji hari ini, roti hidup menghidupi, itulah hidangannya, hidangan di malam suci. Murid-murid yang membagi, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat menjadi santapan umat. Sungguh roti para putra, anjing jangan diberi. Lambang pada zaman silam, Ishak nyaris ditikam, dan anak domba Paskah serta mana di gurun. Gembalaku roti sejati, Yesus kasihanilah kami, jagailah kami ini. Lihatkan bahagia nanti dalam alam hayatun. Kau yang tahu dan kuasa, penggembala manusia. Kumpulkanlah kami di surga, jadikan waris nan mulia bersama para kudus. Amin. Haleluya. 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 Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku,
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari pengalaman hidup kita tahu bahwa antara tubuh dan darah itu tidak terpisahkan. Bagaimana kita memaknai hidup itu. Orang hidup mesti ada tubuh dan darahnya. Dan darah sendiri menjadi hakikat dari hidup. Maka istilah orang mengatakan menumpahkan darah itu berarti mati. Untuk para pahlawan negara, menumpahkan darah artinya mengorbankan hidupnya bagi bangsa dan negara. Ada orang juga mengatakan tak rewangi getih. Getih itu artinya ya sungguh-sungguh perjuangan yang istimewa. Nah, orang-orang Israel itu memahami darah juga demikian. Anda bisa membayangkan, seandainya semua yang datang ini masing-masing keluarga membawa satu domba wedus atau lembu, sapi atau babi atau perkutut atau apalah, pokoknya binatang yang biasanya dijadikan korban. Lalu masing-masing memotong hewan-hewan kurban itu di depan gereja. Bisa dicoba? Ada kersa mboten? Mboten. Kula seneng nek kula. Nah, setelah hewan-hewan itu dipotong, darahnya ditadai atau ditampung, lalu dikumpulkan,
dan secara bersama ditumpahkan di altar. Di altar, umpamanya kita ya di altar gereja. Mengerikan nggih. Terus ketika kumpul ke disebar ke di sini. Percuma disetrika, dikumbah, diwutai getih. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dilukiskan di dalam bacaan yang pertama tadi. Musa menumpahkan sebagian darah korban-korban binatang yang dipersembahkan oleh orang Israel di atas altar atau mezbah. Dan sebagian lagi itu dipakai untuk seperti percikan air suci itu. Dipercikan kepada umat yang datang. Pakaiannya ya kebak getih. Piye? Kalau mau dicoba bisa. Nanti aspergesme diganti dengan darah. Dieng. Aku karo prodiakon le manu marem. Dies. Trot dies. Merah. Tetapi yang menarik bahwa peristiwa itu menjadi peringatan dan pembaruan perjanjian Allah dengan Israel. Janji darah. Suasananya magis, angker, medeni, gegirisi. Bayangkan kalau setiap minggu kita motong, ya ora hitung siji misalnya lembu, lalu darahnya seperti itu kan, ngeri. Tapi itu liturgi orang Israel waktu itu. Meskipun mengerikan, tetapi membawa makna yang dalam. Meja, altar, mezbah itu menjadi lambang kehadiran Allah, kehadiran yang ilahi. Altar dan rakyat atau umat yang diperciki dengan darah, maksudnya apa? Mau menunjukkan sekarang Tuhan dan umat itu satu. Maka dalam perkawinan kan dikatakan keduanya menjadi satu. Makanya keluarga itu begitu ada perkawinan lalu dikatakan saya ada hubungan darah dengan keluarga A karena perkawinan kakak saya atau adik saya atau palek saya. Jadi ada hubungan darah. Demikian juga percikan tadi mengingatkan ada hubungan darah antara Allah dengan umatnya. Israel dimasukkan di dalam keluarga Allah dan umat bisa mengandalkan Tuhan asal menghormati kehendaknya. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, surat kepada jemaat Ibrani mengolah makna terdalam dari apa yang diwariskan Tuhan di dalam perjamuan Ekaristi. Seperti dilukiskan di dalam Injil. Dalam perjamuan dengan para murid, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu artinya Tuhan memberikan dirinya dan hidupnya untuk kita. Maka kalau ada demonstrasi tanda tangan dengan jari atau telunjuk yang dilukai dengan darah, itu artinya sama kurang lebih, darahku ini darah perjanjian. Rasa nganggo meterai. Sekarang meterai kan 10.000 gitu. Selarang. Itu yang dikatakan Tuhan. Artinya Tuhan memberikan dirinya, hidupnya untuk kita. Kata penulis Ibrani tadi, kalau darah domba dan lembu saja bisa menguduskan bangsa Israel dari yang najis, mereka disucikan secara lahiriah, apalagi kalau itu darah Kristus Yesus sendiri. Tubuh dan darahnya akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu tulisan kitab suci tadi. Jadi kesimpulannya, kita umat Allah yang baru ini nilainya tidak terkirakan, karena telah ditebus dengan hidup Allah sendiri di dalam putranya. Ingat kemarin perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus,
dan Yesus sebagai Allah Putra itu pelaksana karya keselamatan, yaitu dengan penebusan melalui darahnya ini tadi. Maka pengalaman akan Allah yang seperti tadi setiap kali terulang setiap kali kita ikut atau mengadakan perayaan Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi kita menerima tubuh dan darahnya. Meskipun mungkin umat terimane roti tok ya, tapi roti itu tubuh. Nek tubuh mesti ana darahe. Nek darah rung karuan entuk tubuh. Maka Rama loro ben cetha entuk darah karo tubuh. Nek do kepengin ngono dadi Rama. Ya tuh. Apa nyolong anggur. Tuh. Maka saya itu kadang tak turake sithik ben wis dinar ki ya ngrasake anggur gitu. Simbah-simbah ada kepengin dadi misdinar ya boleh gitu. Karo jarian. Itu makna tubuh dan darah. Jadi kalau menerima tubuh itu sudah berarti darah. Memang bagusnya itu kalau tubuh dan darah. Tapi engkau kesuwen, apalagi sekarang protokol kesehatan. Kalau di Amerika, di banyak tempat itu ya begitu ya. Maka untuk komuni pertama itu saya selalu dengan darah Kristus saya cokol ke itu ya. Sampai ada yang keloloten ning ben ngrasake itulah ya. Karena sepanjang hidup mungkin ya sekali itu didulang karo Romo. Maka saya tangannya langsung gini kok nek tiba mutah ya. Itu saya buat untuk komuni pertama. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin juga baik kalau saya mengingatkan, segar dalam ingatan kita cerita kitab suci, bahwa dulu bangsa Israel ketika perjalanan di padang gurun, ketika kelaparan dan kehausan, mereka protes kepada Musa. Mereka mengatakan begini, Allah Israel tidak lagi menyertai dan mengantar dan tinggal di antara mereka, karena pada mereka tidak ada makan dan minum. Jadi makan dan minum itu pokok hidup. Coba wong ramangan sedina rasane kaya apa, ora ngombe sedina rasane kaya apa. Iso tapi mesti setengah mati. Bidur pitik. Saya pelihara pitik itu tak pakani ya urip, soalnya iso golek pangan dhewe. Jadi makanan dan minuman. Dan kita tahu dengan adanya daging, emut boten apa itu? Burung puyuh. Lalu ada roti yang disebut roti mana. Roti mana itu tegese roti apa kuwi? Jenenge ra ono roti apa kuwi. Dan air di Meriba. Musa gebuk wadas metu banyu cur. Satu kadang kalau membaca kitab suci itu pengen aku kayak nabi-nabi itu. Rasa ngeduk sumur tinggal cur. Doa mana turun puyuh do mencok dhewe rasa diplinteng gitu. Pernah dari wak puyuh apa puyuh ki gemak nggih nggih ning kokan kolesterol sakniki soalnya panganane pelet dimangan puyuh rasa pelet. Itu yang terjadi. Puyuh itu ya cilik banget gitu. Ya mingsak tilang gede sidik lah. Masih enak burung punai gitu. Seperti derkuku. Mlempret tahu dereng? Iwak empret enak loh. Mbah Foyo tahu nggih? Enak. Ndase guang, sikile guang gari dodone tok. Dodompret itu rasanya enak banget iki. Dioke uyah, asin. Jadi ngrasake dodompret kaya upil. Enak nih. Ya. Sayangnya empret darah dibelah nih padahal luka banget nggih. Enak. Kalau teng Pontianak itu seneng ndase guang sak mancing gue kembulan ro frater-frater enak banget iki. Sera kelingan. Sing enak liyane. Pokoke emprit nggih.
Dulu di mana muncul pondi kita ana ning kok ora terus nggih. Burung ning sing enak emprit nggih. Mboten saiki ana manuk gereja barang nggih. Manuk gereja ning sebone tekan ngendi-endi. Manuk kelurahan barang nggih. Wah anggere ana manuk kuwi ya manuk gereja padahal kuwi manuke ning ndi-endi nggih. Tapi ndak tahu kok dulu iso label iki manuk gereja. Tunggu obat menu nggih. Tur ketake mboten dilarang nek emprit nggih. Soale saking akeh. Kathah nggih. Padha karo mateni cacing ora dilarang nggih. Kok dadi ngayawara nggih. Jadi daging puyuh, roti mana, air meriba. 3. Daging, roti, air. Tapi yang paling pokok istilahnya makan dan minum. Demikian juga kiranya kalau mereka lalu mengalami mukjizat-mukjizat itu, Allah berkarya memberi daging, memberi roti dan air, bangsa Israel dikuatkan. Lalu mereka sadar dan mengakui bahwa dengan adanya makan dan minum itu, maka memang Allah hadir, menyertai, tinggal bersama dalam perjalanan mereka. Allah diimani sebagai yang menjamin hidup mereka. Maka klop nek Gusti Yesus kok ngendika makan dan minum. Perjanjian Lama juga ada kisah bagaimana tanda atau bukti bahwa Allah bersama umatnya adalah dengan makanan dan minuman. Klop gaduk-gaduk nggih. Nah, demikian juga kiranya kalau kita merenungkan mengapa Tuhan menyediakan diri, menyediakan hidupnya sebagai makanan dan minuman, kuwi mau. Artinya Tuhan tinggal di dalam diri kita, menjamin hidupku dan menyelamatkan, menyertai aku. Maka dalam pelajaran persiapan komuni pertama diajarkan supaya kalau menerima komuni dari imam atau prodiakon itu mengatakan tubuh Kristus, dijawab dengan kata amin. Ya, mengiyakan. Hanya sayangnya masih banyak orang yang kurang bisa memahami makna pengajaran imani ini. Sehingga kalau menerima komuni hanya bilang atau bisu. Ono sing ngejak guyu romone. Atau prodiakan itu Bu Kristus. Jelainya nggih. Kayak bagus-bagus itu bisa sering terjadi seperti itu. Maka kalau nanti ada umat yang jawab tubuh Kristus, wamin, tonggone krungu ora masalah nggih. Lebih baik begitu daripada kaya lara untu nggih. Maka saya mau mengingatkan bahwa amat senang dan bersyukur kalau orang bisa menghayati kata amin itu dengan sungguh-sungguh. Karena mengiyakan. Dengan demikian jelas bahwa dengan menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam setiap Ekaristi, kita juga mengimani, mengamini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di dalam diriku. Maka sakramen Maha itu harga mati bagi kita. Nek nganti ana wong nyek kudu tak rewangi wani mati aku membela kekudusan itu. Jangan sampai kalau ada orang menghina sakramen Maha Kudus terus ya wis ben Gusti lak ya iso mbela gitu. Ha iki ketok nek wong wedi karo jirih rawani mati. Ya. Kalau saya ada orang menghina ya lebih becek aku wani mati ketimbang Tuhanku dihina. Ya. Nah, maka itu Bapak Ibu saudara terkasih, tuntutan betapa dalam dan bermaknanya tubuh dan darah Tuhan itu menuntun kita juga untuk menaruh hormat yang tinggi atas setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Dan terutama dalam menyambut tubuh Kristus, konkretnya satu, menghadiri Ekaristi tidak sekedar sebagai kewajiban. Niku rawuh mergo wajib apa pancen niat? Niat, sapa sing niat? Ngacung. Oh, liyane ming do wajib nggih. Sing ngacung ming loro kok nggih. Harusnya jangan iki wajib. Nek wajib niku amplopan niku. Secara fisik 1 jam sebelumnya
puasa, ya. Siap menyambut tubuh Kristus dengan khusyuk, tidak jelalatan. Ada tuh yang mau komuni kok, ayo piye, arep komuni hand sanitizer, ini rasa jelalatan. Tapi petugas dah tahu lah, boleh ngejak konconi, ya ta, kaya antri ning apa mall wae, ini bayare ning mburiku, komuni jatuh diceluk ini. Yesus ora ngajeni tenan iki. Bedake ning omah karo ning dalan karo ning gereja. Dari rumah siap sehingga berusaha untuk tidak terlambat. Ojo malah datang kemudian pulang lebih duluan gitu. Mangkate telat mulie gase. Wah sip kuwi. Mesake romone wiwit ya mulai yang nganti rampung gitu. Lalu mengikuti setiap doa yang diucapkan entah imam, petugas maupun bersama dengan sungguh-sungguh juga. Tadi waktu Mazmur udah nyanyi mboten? Nyanyi. Ning ya ono mesti sing mingkem. Nggih. Ora mergo ra iso ning mergo pancen ra tau gelem nyanyi. Duwe mulut ki mbok dienggo nyanyi. Allah ora apa-apa. Gusti ya ngerti wong sing nyiptake Gusti Allah kok. Nggih. Dadi nek suaraku Allah ora masalah wong Gusti sing gawe salahmu to Gusti gawe suaraku elek gitu. Kenal Romo Iswayudi nggih? Tahu di sini toh? Itu nek nyanyi ra tau apik, ning pede banget. Salah ra masalah nggih. Sing penting wong ki sing gaweke swara Gusti Allah ya tak balekke. Tadi kurnya sudah bagus? Sudah bagus belum? Nah, nek ana sing kleru mau. Suaranya rada bliru-bliru kaya ning ya ora apa-apa wong ciptane Gusti Allah kok. Gitu. Maka ndak usah terlalu perfect wong Gusti Allah maringi suara ngono ya wis ngono. Suara saya itu jelek, tidak seindah siapa? Yus Darliyah atau Maya Romantir atau saiki sapa jenenge? Afgan. Sapa sing ngapal lagu-lagu itu ya? Nek zaman Mbah Poyo ya Hetiko Endang. Sapa neh? Titik Puspa, Titik Kadi gitu. Miriam Belina itu. Nek zaman saiki wis ra ono jeneng wis karaten nggih. Saiki yo sapa? Sapa kan? Noel. Sapa neh? Cinta Bunga Lestari apa? Ya, saya jenenge angel-angel malan nggih. Ketoke jenenge wong karo lagune luwe gampang lagune ngeling-eling. Beda karo lagune Mbah Surip kae to. Bangun lagi, tidur lagi. Oh, ngono tok gampang ling ngapalke nggih. Nah, maka kalau bisa berusahalah ya. Ya, mengeluarkan apa yang kita miliki dari Tuhan. Ikut nyanyi, kalau lupa bawa puji syukur yang ngempek sebelah lah. Sapa ngira iso dadi bojone malah. Saya pernah kok nikahke orang yang le kenal ki mergo ora nggawa puji syukur, begitu sampingnya ternyata jomblo, kene ya jomblo, akhirnya gathuk. Maka dia punya puji syukur banyak karena untuk mengingat-ingat cintanya ada di balik lembaran-lembaran puji syukur. Ini puji syukur mbok kaya ngeten iki memuat cinta lho niki. Ya, sing do jomblo iki ngomong, puji syukur carikanlah jodoh bagiku. Yes. Entuk ngono, Jadi anggere ketemu bojone dirimu ku buka untuk kulagukan. Kayak ya wae. Nah, jangan sampai sepanjang misa kita hanya diam. Ya. Maka Bapak Ibu komunikasi maju itu ya supaya ada gerakan. Gerak-gerak liturgi itu sebetulnya menyehatkan loh. Jengkeng. Apa ning omah tahu ngeten iki? Ora tahu ta? Ngene wae ora tahu kok. Mbok bojone lewat ya ngene. Oh, paling komentare wah aku mulai bojoku edan ngono. Ngene. Simbahe lewat ngene.
Jadi gerak-gerak liturgi itu bagi kita juga gerak kesehatan, ya. Maka silahkan wayahe ngadeg ya ngadeg, lingguh-lingguh, ya nyanyi ya nek iso jamin. Ini tapi ya nek iso. Kayak dirijen nih loh, setiap kali gini oh bah kabeh. Mula sing seneng dirijen biasanya ora lemu. Ya, karena geraknya membakar. Ya ono sing lemu siji loro, nggih. Ciloro. Nah, bagus juga mau sambut, setelah sambut itu berdoa dengan khidmat, ya. Karena menyadari Tuhan hadir di dalam diriku. Kalau berdosa berat, ya ngaku dosa sik, dibereske. Nek kawine rung beres ya rasa komuni, ya. Nek gereja sing sregep, tapi lama-lama dibereskan dulu, ya. Supaya sungguh keluarga juga terberkati, imanku juga semakin sempurna. Nah, kalau tip-tip, oh satu lagi, nek pas misa ada pengumuman toh, jangan menyalakan atau mengaktifkan HP, gitu. Ya soalnya romo sing lali karo misa nggo HP ini rapateni gitu. Tuhan seramu tulilit. Seramune ya kentir, ya. Untung saya itu kalau misa tidak pernah bawanya, jadi bersyukur, ya. Kecuali di wilayah, ya. Nah, kalau tip-tip itu dilakukan, digugu, akhirnya yang diperoleh apa? Rahmat dalam hidup kita yang sungguh penuh. Dan ini saya harapkan nanti juga menjadi bagian dari gaya kehidupan kita dalam iman, ya. Setiap kali Ekaristi saya selalu mendapat sesuatu dalam hidup saya. Jangan seperti orang yang pernah saya kunjungi cerita kalau sudah lama tidak ikut misa. Alasannya apa? Karena tidak punya baju yang bagus, malu, atau ke gereja tidak bersepatu kempling, belum ke salon, dan seterusnya. Seolah-olah ke gereja harus perfect, kudu apa-apa apik. Meskipun ada orang bedono itu mau jadi Katolik itu sama suaminya minta, Pak sesuk terke ning mall ya napa golek klambi. Nggo apa aku pengen melu kowe dadi Katolik. Lah kok nggo klambi dadakan tuku. Ya, alasannya apa? Wong Katolik iki do klambine anyar-anyar ning gereja kae. Padahal ya ana sing bola-bali wong cobae rong minggu ra ganti rada ngerti. Ya. Rada ngerti. Ya. Maka lalu jadi Katolik. Oh ternyata wong Katolik iki resikan. Dadine klambi lawas wae ketok anyar. Untune ra ganti-ganti nggih. Saya hanya menjawab begini, gereja itu bukan tempat fashion show, juga bukan tempat yang memandang bulu. Semua orang sama dan punya hak yang sama, kaya miskin, sing teko dhisik linggo ngarep, sing teko keri linggo mburi, sing teko mburi linggo ngake. Ya, linggo ngarep ya oleh, nek iso nonggon, ndak ada batasan. Meskipun zaman dulu saya ndak tahu di Ngablak ada ndak. Di gereja saya di Muntilan itu ada bapak-bapak yang nggawa kursi dhewe sing ana lendane. Jadi kursi kuwi menggo linggo wong kuwi sajeke nganti mati. Ya. Di situ terus. Tapi kalau mau jujur di banyak gereja termasuk saya lihat di Ngablak juga ada, ya. Ada kok umat sing linggo iki ning kono terus ra pindah-pindah gitu. Coba rasakno saiki sapa sing ra tau pindah linggo. Wonten ta? Ada. Sapa Mbah? Nek ada, aku ngerti kok sebelum pandemi itu ketok kae linggur atau pindah ning kono kae terus. Ketok iki wis hakku ngono, ya. Belum lagi nek sing kene putri, sing kene putra gitu. Dulu mungkin juga ada. Semua sebetulnya sama, tidak memandang bulu. Yang penting hati siap sedia, kesiapan rohani itu yang diharapkan. Sebab kalau nunggu lemari pilek, kapan lening gereja? Wong sing loro, sing kaya, sing miskin boleh ke gereja. Hanya sekarang ini yang pilek ya ora oleh soalnya droplet, gitu. Soalnya pandemi ini. Gitu. Tapi kalau kita alasannya karena kekurangan fisik lalu nunggu kapan? Ya. Romone watuk ya tet misa kok, umate watuk ora oleh, lucu to radil. Romone pilek ya oleh.
Ora umate ra oleh, ngono. Ora adil ngono ngene. Romone ngantuk umate ra oleh ngantuk. Nggih. Bebas nggih. Kalau lening gereja ki nunggu ndek montor, kapan le ndek montor? Kapan le ning gereja gitu? Ora le ning montor. Nunggu mari le ngentutan, kapan? Gitu. Ana sing takoni ora tau ning gereja, kula ki nek teng gereja gampang ngentut ae, kapan? Ner mari gitu. Itu kodrat alamiah nggih. Iki jujur kula cerita nggih. Saya itu dulu misdinar, kalau dulu misdinar itu kan jengkeng, tidak duduk gini. Ya Mbah Poyo itu isi kelingan. Nah romone pas anu itu ngentut, aku ngasih merah-merah iki sapa? Mas Romo Londo. Aku arep nek tak rasani nggo basa Jawa ora ngerti gitu. Romo sing mampu. Ya tetep misah kuwi, nggih. Ora apa-apa, nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kalau kita sungguh bisa menghadiri Ekaristi dengan sebaik-baiknya, rahmat Tuhan itu juga makin melimpah. Termasuk kita dalam duka itu akan menjadi tabah, menjadi kuat, tidak mudah mengeluh. Dalam sakit masih bisa berseri karena merasa Tuhan menyertai, memberi kekuatan padanya. Saya menasihati orang ketika sudah sakit tidak karuan, berbeban rasa sakitnya. Saya tuh kalau menasihati, misalnya dicuntel beberapa hari lalu, saya cuma menasihati penjenengan sembahyang mawon Gusti nyuwun kawelasan, Sang Kristus nyuwun kawelasan, wis cukup ya. Rasa litani para kudus, rosario, kesuwen sing lara ki lek. Ya, mula-mula nek ana wong sembahyang lek dalam nama Tuhan batinku nggo apa iki. Sing lara ki lek ngrasake tenan wis nyuwun kawelasan. Boleh cukup kok ya. Ora usah ndak kempriwis kaya bar wis uga wedang neh. Jadi seperti itu saja. Yang penting hati kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kalau orang sudah merasa bahwa aku disertai Tuhan, apapun keadaannya orang masih punya pengharapan. Maka diharapkan akan ada bedanya orang yang tekun ikut Ekaristi dengan yang tidak. Tapi tidak karena sak kepenake lho ya, bukan karena sakit atau sudah sepuh ya, atau karena ada alasan yang penting sekali, tapi memang karena malas. Itu kalau ada yang konslet itu, kalau katanya sregep Ekaristi ning kok rasaya apik iki konslet. Saya itu menghayati sebagai imam ya. Saya suwe tak rasake saya luwih apik. Karena apa? Setiap kali misa gese frater ya lah. Misa ya santai-santai. Tapi semakin lama jadi romo kudune semakin apik. Bapak Ibu juga semakin lama le bebojoan kudune semakin harmonis. Kalau perlu ya makan pun sepiring berdua. Orang yang nek pacarane sepiring berdua. Basa tua ora tau. Kowe kae. Aku kowe andulang watuk ngono. Padahal semakin sepuh ki dare semakin sithik to nggih. Nek saya rasa ngirit ajang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita diharapkan nek aku sregep Ekaristi, aku juga semakin baik hidup imanku. Saya harap terus bersemangat untuk setiap kali kita punya harapan, aku ikut Ekaristi itu ikut dalam hidup Tuhan, darah dan tubuh Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa
serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Nya untuk meningkatkan pengabdian kami kepadanya serta sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah dalam kedamaian abadi arwah Bapak Ignatius Wahyudi yang 7 hari lalu Kau panggil, juga Bapak Stefanus Harman yang 3 tahun lalu telah Kau panggil, dan Ibu Emma Endang Sulistiana yang 7 tahun lalu Kau panggil, serta Bapak Yunus Pamungkas yang baru saja Kau panggil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti, anggur, sari gandum, dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu demi Kristus Tuhan kami. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya. Sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini, engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami umat manusia baru. Dari sebab itu seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama bala malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan dan bimbingan di seluruh dunia. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan tubuh dan darahnya. Juga kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tatius, Linus, Kletus, Clemens dan Sixtus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini,
Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Abel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Bapak Ignatius Wahyudi, Bapak Stefanus Harman, Bapak Yunus Pamungkas, dan Ibu Emma Endang Sulistiana. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah kami juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas keraiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matius dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu, demi Kristus Tuhan kami.
Dengan pengantaran Dia Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, dan memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah Dia yang menyerahkan hidup, tubuh dan darahnya bagi kita. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat-Nya dan menyingkirkan segala kemalangan dari hidup saudara. Semoga Allah membuka hati saudara bagi sabdanya, agar hati saudara dipenuhi sukacita abadi. Semoga saudara memiliki sikap hidup yang baik dan benar, setia mengikuti jalan yang diajarkan Tuhan, agar boleh ikut mewarisi tanah air sorgawi. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.